Askar Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, wa'adhatna usahabat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Sadaqallahu maulana al-'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirul hamdulillah alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, para orang tua, mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Juga yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru kita yang hadir. Ada Adinda Ustaz Rusli SPDI, ada Ustaz Imam SPDI juga. PDI sepeda. PDI. Sudah punya 2 istri. Juga seluruh asatidzah lainnya. Ustaz Beni. PDI juga dia, PDI juga. Alhamdulillah. PDI juga dia. Seluruh jamaah yang hadir serta tak lupa sahibil bait, ya, sahibil makan, sahibil tempat, Bapak Nasir, Bapak Linan, Bapak Nasan, Bapak Supri. Ini keluarga besar, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu, kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang kita bahas adalah tentang keimanan. Iman itu tasdiqun bil qalb, secara bahasa membenarkan di dalam hati. Sebab ada orang, ini kan bahasa kita tuh imannya percaya. Jadi kalau secara bahasa kita percaya adanya sesuatu, berarti iman kita. Cuman iman yang dimaksud secara syariah, apakah kita masuk di dalamnya, belum tentu. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya pernah bahas tentang kekafiran. Masih ingat ya? Bilangnya pura-pura ingat lah. Ya ingat. Jadi kalau kemarin bahas kafir, ini bahas iman. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kala seseorang itu hatinya mengatakan percaya, tapi lisannya tidak menyatakan kepercayaannya, bahkan perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dirinya percaya. Nah, secara syariah ini belum disebut, atau secara iman yang dimaksud ini belum masuk dalam kategori imanan atau mukmin atau orang beriman. Kita tahu Abi Thalib. Tahu apa enggak ini?
Siapa Abi Thalib? Siapa? Iya. Omnya. Om. Saya pernah bilang om itu bahasa Arab. Asal manggilnya pakai ain, om. Karena bahasa Arab paman itu amun, paman. Jadi am. Kalau panggil pakai bahasa Indonesia om. Jadi bukan om. Kalau om itu artinya emak. Tapi kalau om, nah itu mamang berarti. Kalau bahasa orang Kobernya uncle. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abi Thalib itu kan pernah kita tahu riwayatnya bahwa Abi Thalib ini setiap hari Senin Yaumul Itsnin ketika masuk neraka itu atau diadab oleh Allah, maka hari Seninnya diliburkan oleh Allah. Apa sebab? Sebab Abi Thalib ini girang ketika kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan nggak gitu. Masa sih neraka ada liburnya? Ini kan pendapat para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abi Thalib ini dari sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat mengatakan sab'an wa fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang lain mengatakan asyar. Saat Rasulullah berusia 7 tahun atau 10 tahun, itu Rasulullah diajak ke negeri Syam. Negeri Syam di mana kira-kira? Syam itu sekarang itu satu Lubnan, Libanon, Yordania, terus mana lagi? Suriah atau Syria di Syria. Terus satu lagi mana? Palestina. Itu negeri Syam. Ingat kan? Ingat ya. Satu Libanon, Suriah. Itu. Itu Ya, Libanon, Yordania, Syria ya, terus Palestina. Ya, Libanon itu sebelah nama Palestina. Di Palestina, di Libanon itu ada Hizbullah, di Palestina itu ada Hamas. Ya. Nama Asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abi Thalib ketika dalam perjalanan dihentikan oleh rahib bahir. Rahib ini bisa kita katakan pendeta Yahudi, bisa kita katakan pendeta Nasrani. Ya, rahib. Nama Asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Dihentikan kemudian kabilah nih Abi Thalib beserta rombongan diberhentikan oleh rahib. Kemudian ditanyakan, apakah kalian ini berangkat dari Mekah? Betul. Apakah tujuan kalian ke Syam? Benar. Ini sebelum sampai ke Syam. Apa kalian membawa seorang anak? Iya betul. Bolehkah saya melihatnya? Ntar dulu mau ngapain? Kata Abi Thalib. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Kenapa engkau bisa tahu kalau di kita ini ada bocah yang ikut beserta kita? Enggak, saya cuma mau tanya apakah bocah ini fisiknya begini. Betul? Kau bisa tahu ini orang? Karena nih rahib tahu Abi Thalib mamangnya baru mengizinkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu belum menjadi rasul. Ini Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum jadi rasul. Lalu kemudian rahib ini menceritakan lebih detail bahwa ini anak ada tanda-tanda kenabian di dalamnya. Dari mana engkau tahu? Sudah diceritakan dalam Taurat, Injil dan Zabur. Maka saat itu hadirin yang dirahmati Allah, Abi Thalib beserta rombongan termasuk Rasulullah di dalamnya diminta
untuk kembali lagi ke kota Mekah. Kenapa? Sebab ini Rasulullah Muhammad SAW ditunggu di Syam untuk dicelakai oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dari dulu nggak pernah benar. Ya, mau nyelakain orang terus, mem-PA Yahudi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi Thalib itu sampai-sampai kemudian ketika Rasulullah SAW hendak dibunuh, Abi Thalib itu orang yang pertama, bahkan orang yang paling depan membela Rasulullah SAW. Mamang, tapi nyatanya Abi Thalib belum pernah menyatakan di hadapan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ini belum pernah nyatain begitu Abi Thalib. Sehingga ulama, para ilmu, ya, para sejarawan mengatakan bahwa Abi Thalib ini meninggal alal kafir, dalam keadaan kafir. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia percaya itu dari awal, ya, dia percaya dengan Rasulullah bahwa ini bakal dia punya ponakan, bakal nanti jadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak ucapkan dengan lisannya sehingga keimanannya tertolak. Jadi iman itu nggak cuma percaya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, al-imanu ma'rifatum bil qalbi. Hati ini diajarkan untuk terus bisa merasakan kehadirannya Allah, mengenal Allah. Bagaimana caranya? Dengan melakukan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nggak bisa orang itu kenal Allah tanpa ibadah. Nggak mungkin orang kenal Allah nggak baca Quran, nggak mungkin. Sebab ada paham orang itu, kemudian dia nggak sholat, dia mengenal Allah dulu baru sholat, mau di mana kenalnya hadir? Dong, cara kita kenal Allah itu dengan cara kita melaksanakan ibadah, baru kenal Allah. Sekarang ini kenal apa belum? Wallahu a'lam. Sebagian kita kan sholat ya masih kategorinya sebagian masih ya Allahumma kadang-kadang khusyuk, wallahumma kadang-kadang enggak, kan gitu. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saking sebegitunya ada yang menyatakan bahwa sholat kebangetan lama juga jangan, cenderung nggak khusyuk, lama. Ya, kalau wirid boleh, ya, doa apalagi boleh lama. Semakin lama kita berdoa, semakin kelihatan susah. Tapi kan memang itu yang kita syukurkan di hadapan Allah. Ya, kecuali kali depan orang, depan Allah mau berlama-lama boleh. Tadi saya dicontohin ada orang. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkhusyuk di saum. Masalahnya banyak amat. Tapi nah hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi boleh menunjukkan sang kelemahan kita, wajib menunjukkan. Orang yang tidak berdoa itu sombong. Habis sholat dia nggak wirid, kal kirit kayak kunyuk. Ya kan gitu, malai salahu wirdun bahwa kirdun. Siapa orang yang nggak punya wiridan berarti dia kunyuk. Itu kan dikatakannya demikian. Ya, dia habis sholat kudu ada dikit, walaupun dikit tuh wiridan, walaupun sekadar astagfirullahaladzim, itu sekedar itu. Yang penting ada. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatum bil qalbi, hati ini bagaimana cara kita kenal Allah. Maka di dalam iman itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu at-tasdiqu, membenarkan tentang satu adanya Allah, kemudian tentang sifat-sifatnya Allah.
Kita kan kenal sifat Allah ada berapa? 3. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Ada sifat apa? Wajib, ada sifat Mustahil. ada sifat jaiz. Dulu guru-guru kita tuh ngajarin banget tuh sifat itu. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi. Dulu bocah karang belum tentu apa tuh. Ya, dulu kita di musola tuh apa namanya? Selawatannya begitu. Wujud kidam baqa. Dan dulu itu anak-anak wajib hafal dengan sifat 20. Sebagian pendapat lain, hadirnya dirahmati Allah, sifat Allah itu setidaknya dibagi kepada 3. Ini pendapat lain. Biasanya orang-orang yang pakai tanah cingkrang, tapi ini boleh kita pelajari. 1 rububiyah. 1 uluhiyah, rububiyah, mulkiyah. Uluhiyah itu ketika kita kalimatnya la ilaha illallah, tiada ilah. Jadi mereka nggak ngertiin tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah. Ya, tiada ilah selain Allah. Apa maknanya ilah itu? Ilah itu berarti Tuhan yang wajib kita sembah. Tuhan yang wajib kita sembah. Kenapa wajib kita sembah? Karena yang menciptakan diri kita, yang menghidupkan dan memberi penghidupan adalah Allah untuk kita. Sehingga hadirnya dirahmati Allah, menghambakan diri kepada Allah, itu bagian dari keimanan seseorang. Orang kalau nggak menghambakan diri, nggak mau nyembah Allah, ya bukan beriman berarti. Kalau nggak mau ibadah itu kan berarti penyembahan, ya, pengabdian kepada Allah. Orang kalau nggak mau mengabdi berarti bukan hamba Allah. Ngaku-ngakunya Abdullah, hamba Allah. Ya bukan hamba Allah kalau begitu. Abdul Syafat, hambanya memedi kalau begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa mau ibadah, ini berarti menyatakan bahwa dirinya adalah makhluk, dan dia menyatakan bahwa yang disembahnya adalah Khalik, sang pencipta, dan zat yang wajib disembah. Kemudian pendapat mereka ada Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu artinya biasanya kita ngartinya Tuhan. Robbi itu tuh Tuhan biasanya. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Tuhanku. Kan ya Allahu ya Rabbi. Ya Allah ya Tuhanku. Itu ya Allah ya Rabbi. Rabbi itu maknanya rububi, artinya zat yang memelihara. Hadir. Allah itu memelihara kita bahkan dari sejak rahim. Ya. Itu kan Allah buat sedemikian rupa anak atau janin yang dikandung. Dikasih makanan enggak berupa makanan-makanan kasar, enggak yang masuk itu rendang misalnya, tumis kangkung, enggak, ya, jengkol goreng, udah bocah mabok. Tapi yang dimakan sarinya, hadirin. Apa? Sari. Bukan intisari ya? Kalau intisari mabok nih bocah. Yang dimakan itu sarinya. Emaknya makan sesuatu, ya sarinya dimakan sama bocah. Makanya biasanya apapun, ya, ikan kalau lagi ngandung makannya lebih cenderung banyak. Kambing kalau lagi hamil makannya banyak. Sapi kalau lagi hamil makannya banyak. Jamaah taklim yang makannya banyak. Oh, lagi hamil. Gembul. Oh, hadirin. Tentu kita nggak makan banyak, kita bawahnya doang banyak kita. Hadirin rahmat Allah. Masyaallah hadirin. Itu semuanya diserap. Kalau secara kedokteran kan orang hamil itu dikasih
makanan dikasih tahu nih makan ini supaya kalau anak kurang gede gitu. Kadang-kadang suruh makan es krim gitu ya, supaya anak cepat agak pertumbuhannya lebih besar. Itu harus. Anak hadirin rahmati Allah. Bahkan masya Allah, prosesnya itu sampai ketika si anak lahir menyusui, ya. Itu anak misalnya flu, itu yang minum obat emaknya. Itu bapaknya boleh coba. Iya, mengambil yang minum obat. Bapaknya bisa sehat tuh. Bener bang ini. Kayaknya ragu banget. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah. Itu Allah memelihara terus sampai kemudian kita tumbuh keluar dari alam rahim kita menuju alam dunia. Itu Allah kasih kulit yang lembut. Kulit lembut itu elastis sifatnya. Terus ya. Itu Allah pelihara tuh kulit sampai tumbuh dewasa. Makanya dia punya kulit berkesinambungan terus menerus. Nggak bakalan pecah nih kulit karena ini bukan made in China. Ya. Ini made in Allah. Makanya kulit itu subhanallah. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah atur sedemikian rupa kita punya tubuh. Biar ini badan nggak gampang rubuh, dibuat tiang-tiang berupa tulang. Biar tulang ini nggak pada murag, diikat dengan urat-urat. Terus sampai sebegitu. Itu Allah pelihara sedemikian rupa. Mata, telinga, ya, mulut. Dulu mulut kita imut kelihatan, merah bibirnya. Sekarang ungu hitam-hitaman. Ya, wah Samsung mulu ini. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebegitu. Itu Allah pelihara sebegitu rupa. Masya Allah. Itu makanya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbi, Tuhan yang memelihara seluruh alam. Saya pernah sampaikan, Nabi Sulaiman pernah minta izin mau ngempanin makhluk di bumi. Sulaiman jangan banyak-banyak, nggak usah makhluk yang di laut aja dulu. Ya Allah, hadirin yang di laut itu kan makanannya variatif. Enggak semua ikan itu makanannya sama, enggak. Kita nih orang nih, ada yang bukan orang. Kita aja nih, yang orang makannya beda-beda ya enggak? Ada yang demen sama rendang. Ada. Saya ya. Ya, ada yang demen sama daging dicabein. Ya sama dia juga. Ya, ada yang nggak doyan daging. Kenapa emang kagak ada? Lihat subhanahu wa ta'ala. Jadi macam-macam orang punya hobi, punya rasa. Itu Allah sebegitunya luar biasa. Di laut itu binatang paus beda makanannya sama bubuus. Ya. Hiu beda lagi makanannya sama bandeng. Bandeng beda lagi makanannya sama ikan teri. Ikan yang paling banyak matanya apa? Teri sekilo banyak. Ya subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Itu sebegitu. Sampai belum sempat ngempanin Sulaiman nyerah. Rob, ampun nyerah. Nabi Sulaiman itu orang paling kaya. Nyerah timbang ngurusin ikan. Maka kita selalu sama kawasin di sesepuh kita. Makanya rezekinya kayak Nabi Sulaiman, insyaallah. Amin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau BB kan cuma satu jenis. Ya, hadirin. Ya, enggak ada bahan hadirin. Ya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara sebegitu makanan kita. Dari mulut dicerna sedemikian. Lihat, dari gigi aja kita udah luar biasa. Allah sengaja bikin gigi kita nih ada yang caling, tajam ya. Ada yang enggak. Berarti ini menunjukkan kita makhluk yang omnivora ya. Bener ya? Omnivora. Pokoknya itulah. Ya. Dia makan daging juga,
adanya taring itu, gigi kita yang tajam itu buat makan daging. Adanya yang nggak taring itu buat makan bayam, hadirin. Ya buat makan daun. Masyaallah subhanahu wa ta'ala. Allah buat binatang yang makannya daging nggak rata dia punya gigi. Binatang yang makannya dua hal tadi, daun tanaman juga, kemudian daging juga atau binatang juga, maka dua Allah kasih jenis giginya. Tuh sampai seperti itu. Kemarin kiai kita pun udah nyampe tuh waktu ada acara maulid. Allah pelihara nih alis. Itu dari dulu nggak sampai panjang. Coba sampai panjang kan nutupin mata itu alis ya. Salon mulu. Bulu hidung nggak sampai keluar tuh bulu hidung hadir. Kita sampai sampai begitu. Bersin mulu kita. Tuh masya Allah. Gigi dah. Panjang-panjang ya. Allah tahan tuh gigi. Tuh, itu sebegitunya Allah melihara kita. Ma'asyiral hadirin dan rahmati Allah. Tapi kita ini pelihara ngelawan mulu kan. Ya, menulah doang hanya yang dipelihara ngelawan. Ada subhanallah udah pelihara dicatok juga kita. Ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian paham mereka pula ada mulkiyah. Ini kita milik Allah semua. Sifat Allah memiliki. Ini kita milik Allah. Harta yang hari ini kita punya Allah. Jabatan yang hari ini kita semat punya Allah. Tampang yang biasa aja itu punya Allah. Ya hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka mengenal sifat-sifat Allah wujud, idam, baqo, mukhalafatu lil hawadith, orang yang beriman harus tahu dengan sifat-sifat itu supaya apa? Paham, kenal dengan Allah. Oh, Allah itu ada. Apa buktinya? Ini adanya diri kita berarti adanya Allah. Dan luar biasanya, pernah nggak lihat Allah? Kali gitu ketemu di mana kerangga? Kan belum pernah ya. Tapi subhanallah buat umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disematkan iman kita, yakin Allah itu ada, karena juga Allah ternyata kasih bukti sama kita. Tanya Mas Mus yang pernah umroh, tanya kawan-kawan yang pernah berangkat haji dan umroh. Itu hadirin yang dirahmati Allah, mereka waktu naik pesawat PD-nya luar biasa, padahal belum pernah lihat pilotnya ada di mana. Coba dah, pernah nggak lihat pilotnya ada apa enggak itu ya, tapi nyatanya dia yakin itu Allah kasih gambaran kayak begitu. Hadirin subhanahu wa ta'ala, itu iman. Tapi itu ma'rifatum bil qalbi, baru sebatas hati kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa qaulun bil lisan. Iman itu harus diucapkan dengan lisan, jangan mengatakan hanya sekedar saya beriman atau dalam hati dia percaya, tapi dia mulutnya ini tidak pernah mengatakan sesuatu yang baik. Tapi mulutnya nggak pernah diajak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Lidahnya nggak pernah diajak untuk mengingat-ingat Allah, berzikir kepada Allah. Maka imannya belum sempurna, belum disebut iman. Makanya kita nyatain diri kita itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.